Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semuanya ya, tentang perbedaan cek medikal yang ada di Singapura dan yang ada di Taiwan. Itu sebenarnya siapa yang membayar cek medikal itu, oke? So buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, di sini saya mau berbagi informasi ataupun sharing pengalaman kepada kalian ya, tentang cek medikal dan juga kalau kita itu sedang sakit. Nah, di sini ya teman-teman, kalau di Singapura ya, kalau kita cek medikal ya, kalau kita sakit ya, itu semua yang bayar itu semua majikan ya. Itu kalau di Singapura. Lain ceritanya kalau di Taiwan. Kalau di Taiwan saat kita cek medikal dan saat kita sakit ya, kita harus bayar sendiri, berobat sendiri. Nah seperti itu. Itulah perbedaan ya, cek medikal ataupun tentang sakit ya, kalau kita berada di luar negeri. Itu perbedaan antara Singapura dan Taiwan. Oke teman-teman. So menurut saya enaknya itu kerja di Singapura ya, walaupun gaji rendah ya. Memang sih di Singapura kalau masih buat pemula gajinya masih rendah ya. Minim standar gaji di Singapura adalah $600 ya. Terus ada juga yang sudah 600 lebih bahkan. Kalau di sini menurut gaji itu tergantung agent ya. Kita karena di semua agent itu nggak sama ngasih gaji kepada kita ya. Ada yang 650, ada yang 630, tergantung agensi masing-masing. Oke. So buat yang potongan gaji juga tergantung pada agensi masing-masing. Jadi kita di sini nggak boleh ngiri ya soal gaji, karena yang namanya gaji dan potongan gaji itu tergantung dari agensi kalian masing-masing ya. Di sini saya sudah lama banget, tapi gaji saya masih rendah karena dari agensi saya yang ngasih gaji itu terus ngomong ke majikan kalau gaji saya dikasih sekian kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya yang mau kerja ke Singapura, jangan takut ya kalau soal cek medikal, dan kalian kalau sakit ya nanti yang bayar itu majikan. Jadi kalian nggak perlu keluar uang sendiri ya, seperti itu. Enaknya di situ kalau kerja di Singapura ya. Terus di sini saya juga akan bercerita ke kalian ya, kalau di Singapura itu kerjanya itu kalau nggak jaga anak ya jaga lansia, kalau nggak jaga lansia ya bersih-bersih rumah, seperti itu. Tapi kalau di Singapura ini ya teman-teman, seperti di belakang saya ini rumahnya apartemen ya. Di sini kebanyakan apartemen ya. Menurut saya, teman saya itu juga ada ya kerja yang di banglo juga ada, tapi sedikit banget. Kebanyakan di sini itu kerjanya pada di apartemen semua ya. Ada juga yang di kondo ya. Kalau di kondo itu rumahnya lebih kecil lagi, jadi lebih enak untuk membersihkannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang masih bertanya-tanya kepada saya nih ya, Mbak, kalau kerja di Singapura itu sebenarnya standarnya itu gajinya berapa? Ya tergantung dari agensi masing-masing, tapi saat ini ya, untuk saat ini tuh standarnya itu $600. Itu sudah paling rendah sekali, $600 dengan potongan gaji 6-7 bulan. Kadang ada juga loh yang dipotong sampai 8 bulan ya. Tapi ya nggak apa-apa, lawang saya sendiri juga dipotong 8 bulan ya, seperti itu. So saya di sini juga akan bercerita ke kalian tentang proses calling visa ya. Sebenarnya teman-teman, calling visa itu adalah menurut saya jalur yang nggak resmi ya, jalur yang ilegal kayak gitu. Jadi menurut saya ada baiknya kalian itu masuk saja ke PT ya,
ngikut jalur yang resmi ya, seperti itu ikutin aja prosesnya lah ya. Yang namanya kerja itu ya jangan cepet-cepet, terus jangan gerusa-gerusu ya. Tapi menurut saya itu ada baiknya kalian itu masuk saja ke PT ya. Nanti kalau ada apa-apa sesampainya kalian di luar negeri itu ada yang nanggung kayak gitu loh. Jadi ada yang bertanggung jawab seperti itu loh teman-teman, yang saya inginkan itu. Tapi kalau kalian ingin calling visa, ingin prosesnya yang cepet ya, ingin prosesnya itu yang ekspres kayak gitu, lah nanti setelah sampai di luar negeri itu kalau ada masalah nanti kalian itu yang repot sendiri, seperti itu loh ya. Nggak ada yang bertanggung jawab kayak gitu. Jadi kalau lewat PT nanti sampainya di Singapura itu kalau ada apa-apa kalian bisa menghubungi PT kalian dan juga bisa menghubungi agensi yang ada di Singapura. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya juga mau cerita di sini untuk yang pertama kali masuk Singapura yang masih baru-baru nih ya. Soal pegang HP itu tergantung dari majikan kalian masing-masing ya. Ada yang boleh pegang HP dan ada juga yang boleh pegang HP di saat jam istirahat setelah malam, setelah kalian itu selesai kerja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut saya sih bawa saja HP-nya, nggak apa-apa ya. HP dibawa saja nanti buat komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia ya. Yang namanya kerja ngikut orang, kita juga butuh komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia ya. Keluarga yang di Indonesia pastinya mengharapkan kabar dari kita, seperti itu. Oke. So saran saya, selama kalian bekerja kalian harus tetap hati-hati, utamakan keselamatan ya. Saya doakan semoga kalian itu betah dalam satu majikan, finish kontrak 2 tahun, kalau bisa nambah lagi ya. Kalau yang ingin nambah, kalau yang nggak ingin nambah ya pulang, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada tabungan, sudah ada modal, pulang ya nggak apa-apa. Semuanya terserah ke kalian ya, seperti itu. Oke. So di sini juga ada lagi yang tanya kepada saya, Mbak, dulunya mbaknya itu lewat PT mana sih? Kalau saya sendiri dulu saya lewat dari PT Madiun, namanya itu PT Patung Gajah ya teman-teman, yang alamatnya ada di Jalan Cupu Manik. Itu nama pemilik PT-nya Pak Joko, tapi Pak Joko siapa saya juga nggak tahu nama lengkapnya. Pokoknya namanya itu Pak Joko, seperti itu ya. Alamatnya ada di Jalan Cupu Manik di daerah Madiun ya teman-teman. Karena saya ini orang Ngawi, jadi saya cari PT yang dekat-dekat saja. Tapi saya ini dulu ada yang membawa saya, maksudnya ada sponsor kayak gitu loh teman-teman. Dan saya sama sponsor saya itu dikasih uang saku ya. Maksudnya kalau sudah terbang dikasih uang saku itu. Kemarin saya dapat uang 2 juta ya, 2 juta. Terus uangnya saya tinggalin buat anak saya. Terus saya pergi ke luar negeri ini saya bawa 500.000 saja buat jaga-jaga. Terus sampai di Singapura saya tukerkan dolar kayak gitu ya. Seumpama kita pengen jajan atau kita pengen beli pulsa ya, seperti itu kita punya uang sendiri seperti itu. Jadi kita nggak ngamplo harus nunggu sampai kita dapat sisa potongan gaji, kan lama ya, 1 bulan itu lama. Iya kalau majikannya ngerti, kalau majikannya itu baik, terus bisa ngasih kita ini telepon untuk ngabari keluarga kita yang ada di Indonesia. Tapi kalau majikan itu nggak pengertian ya, kita apa harus nunggu sampai 1 bulan untuk ngasih kabar ke keluarga kita? Ya nggak mungkin kan, pasti keluarga kita sudah mengharapkan kabar dari kita. Kalau kita sudah terbang, kita sudah ada di Singapura, kita sudah ada di luar negeri, pastinya keluarga mengharapkan kabar dari kita, seperti itu ya. Ini tadi sharing-sharing dari saya ya, mulai dari cek medikal, mulai dari sakit-sakit, semuanya saya campur adukkan di sini karena biar kalian itu ngerti ya, kalau yang namanya kerja di Singapura itu yang namanya cek medikal, yang namanya sakit ya, yang namanya berobat itu semua yang nanggung adalah majikan, seperti itu ya. Enak sekali kerja di Singapura ini. Tapi kalau buat kalian yang nggak
betah tinggal di majikan dan kalian minta transfer, itu pasti agent akan ngasih tambahan potongan gaji lagi ke kalian, misalkan 1 bulan atau 2 bulan, tergantung kalian tinggalnya di agensi itu lama atau enggak, seperti itu. Jadi ya banyak doa saja ya teman-teman, perbanyak berdoa saja, semoga dilancarkan segala urusan kalian ya, mendapatkan majikan yang baik kayak gitu, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun kayak gitu. Jangan sampai pindah-pindah majikan ya, semuanya kita harus berdoa ya, insya Allah semoga aja doa-doa kita itu diijabah, seperti itu ya teman-teman. Oke, so saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman saya semuanya yang masih proses, yang ada di Indonesia. Tetap semangat untuk menggapai impian dan cita-cita kalian. Oke, so saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye bye.